Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifkia Wali Zulfa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Yang akan kita bahas kali ini antara lain: 1. Pengertian, 2. Jenis-jenis, 3. Ciri-ciri penggunaan bahasa, 4. Contoh dan struktur surat. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selanjutnya yakni jenis-jenis surat. Ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Dalam surat pribadi, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun, khususnya jika menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kita kenal. Ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu 1. Alamat dan tanggal surat, 2. Salam pembuka, 3. Kalimat pembuka paragraf, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, 6. Akhir, dan 7. Nama dan tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. 2. Surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa surat resmi singkat dan jelas, serta berpola tetap. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Struktur surat dinas: 1. Kop surat, 2. Nomor surat, 3. Tanggal surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Alamat surat, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, 9. Paragraf penutup, 10. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, 11. Nama dan tanda tangan penulis surat. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah, pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada pembahasan ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat resmi. Ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi: 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata atau kata emotif dan ekspresif. 2. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. 4. Menggunakan sapaan atau seperti orang bercakap. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Selanjutnya, ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat dinas yakni 1. Pilihan kata sapaan bersifat formal, dan 2. Bahasa ragam baku. Dan berikut adalah contoh-contoh dari surat pribadi dan surat dinas beserta strukturnya. Dan sekian itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.